Setelah mendapatkan berita dari Dr. Max tentang kesehatan ibunya, Laras begitu terpukul. Dia mengendarai mobil dengan perasaan kacau. Laras terus menangis sepanjang jalan. Dia terus meratapi nasibnya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku selalu diberi ujian seperti ini? Gumam Laras masih terus menangis. Karena terlalu menangis, Laras jadi tak fokus menyetir dan alhasil mengalami kecelakaan ringan. Bukannya panik, Laras berusaha keluar dari dalam mobil masih dengan tangisannya. Dia tak peduli dengan sekelilingnya. Laras terduduk di jalanan dan menangis sejadi-jadinya, tidak mampu berbicara dengan jelas. Perasaan ketidakberdayaan dan kebingungan membuatnya terpukul begitu hebat. Tiba-tiba, sepasang tangan besar menyentuh bahunya dengan lembut. Laras mendongak dan melihat seniornya Dava berdiri di sana. "Senior," kata Laras, matanya masih basah oleh air mata. "Ya, aku di sini. Jangan khawatir," jawab Dava lembut. Laras tidak tahu mengapa Dava ada di sana, tapi kehadirannya memberinya rasa tenang dan nyaman. Ini mengingatkannya pada saat ia pertama kali bergabung dengan klub drama sekolah, ketika ia terlalu gugup untuk bergerak. Dava juga ada di sana saat itu dan berkata, "Jangan takut. Aku di sini." Kata-kata sederhana itu membawa kedamaian bagi Laras saat itu, begitu juga sekarang. Raka tiba-tiba muncul di samping mereka lalu berbisik pada Dava, "Biar aku urus di sini. Kalian bisa pergi." Dava menatap Raka sejenak sebelum membimbing Laras pergi dari keramaian. Namun, gerakan mereka sudah terlanjur menarik perhatian orang di sekitar. Di tengah hiruk-pikuk wilayah California yang ramai, seseorang mengenali Dava. "Itu Dava, benar-benar Dava," teriak salah seorang wanita. Kerumunan mulai bertambah dan mereka semua mulai mengeluarkan ponsel lalu mengambil foto Dava dan Laras. Untungnya mereka berhasil naik mobil sebelum situasi menjadi tak terkendali. Pengemudi segera meninggalkan tempat kejadian, namun perhatian publik sudah terlanjur tertuju pada mereka. Tak lama setelah itu Raka menelepon. "Bagaimana keadaannya?" "Ada terlalu banyak orang di sana," jawabnya. "Aku sudah mengatur agar mobil lain pergi langsung ke kantor polisi lalu lintas. Kami akan ke sana sekarang." "Oke, kami segera menyusul," jawab Dava. Dava menutup telepon dan melihat Laras yang masih tampak terguncang. "Kita akan pergi ke kantor polisi lalu lintas untuk urusan administrasi. Ini hanya masalah kecil, jangan khawatir." Laras yang emosinya sudah mulai stabil, mengangguk dengan lembut, matanya masih sedikit basah. Dengan suara lemah dia berkata, "Maafkan aku Kak Senior karena merepotkanmu." "Tidak apa-apa, aku akan mengurus ini." "Kamu menangis begitu keras tadi, apakah sopirnya memarahimu?" tanya Dava dengan nada cemas. Laras menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Bukan itu. Aku hanya, ada hal lain yang terjadi." Dava mengenal Laras sebagai pribadi yang kuat dan tegar. Ia yakin bahwa Laras tidak akan menangis sedemikian rupa hanya karena insiden kecil seperti kecelakaan lalu lintas. "Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Arya?" Dava ingin bertanya, namun ia menahan diri. Sementara itu, berita tentang Dava dan insiden itu sudah menyebar luas di internet. Isu bahwa Dava terlibat dalam perselingkuhan muncul hanya dalam setengah jam setelah kejadian, namun topik tersebut sudah naik ke puncak trending dan menjadi bahan diskusi di seluruh dunia maya. "Apakah Dava benar-benar memiliki hubungan baru?" tulis salah satu penggemar. "Sebagai penggemar lama, kalau Dava sedang jatuh cinta, aku akan memberikan restuku. Aku tidak bisa menerima ini, tapi aku tetap akan mendukungnya," tulis yang lain dengan nada cemas. "Saya iri pada wanita yang bisa membuat Dava turun dari mobilnya hanya untuk menolongnya. Ini seperti adegan dari drama romantis." Tidak butuh waktu lama sebelum berita ini sampai ke Adi manajer Dava. Dia segera memberitahu Arya. Saat Arya mendengar tentang Laras dan Dava, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda senang. Dengan alis yang sedikit terangkat, ia mulai memperhatikan situasi ini dengan lebih serius. Di sisi lain, Nadia yang juga memantau industri hiburan, segera melihat berita tentang Dava dan wanita di sampingnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika ia mengenali Laras sebagai wanita yang bersamanya. Arya juga mulai melihat berita itu di komputernya. Nadia lalu menelepon Arya, mencoba menenangkannya. "Arya, jangan khawatir. Aku yakin ini semua hanya salah paham. Bicaralah dengan Laras sebelum menyimpulkan apapun." Namun, Arya hanya menjawab dengan nada datar, "Oh, jadi kamu sudah tahu." Arya mengabaikan topik perceraian yang coba dibahas Nadia. Pikiran Arya kini penuh dengan spekulasi tentang Laras dan Dava.
Setelah panggilan dengan Nadia berakhir, Arya segera menelepon Laras. Saat Laras melihat nama Arya di layar ponselnya, langkahnya langsung terhenti. Dava melirik ke arah ponsel Laras, dan pada saat itu ia semakin yakin bahwa Arya adalah penyebab kesedihan Laras. Laras menjauh dari Dava dan berjalan ke samping untuk menjawab telepon. "Laras, kamu di mana?" Suara Arya terdengar marah langsung setelah dia mengangkat. "Di luar," jawabnya singkat. Penggunaan kata luar untuk menghindari jawabannya malah membuat Arya semakin geram. Dia hampir menggertakkan giginya saat bertanya lagi. "Di mana tepatnya?" Dava masih menunggunya di depan pintu masuk kantor polisi lalu lintas. Laras melirik ke arahnya dan mengerutkan kening saat menjawab Arya. "Kenapa kamu ingin tahu? Berita penuh dengan rumor tentang kamu dan Dava. Apa aku tidak boleh bertanya?" Jawab Arya dengan nada dingin. "Apakah beritanya sudah keluar?" Laras tampak terkejut. "Bagaimana menurutmu?" Arya terdengar jelas marah, tapi Laras tidak mengerti mengapa. Mereka tidak saling mencintai, jadi apa yang membuat Arya begitu peduli? Apakah dia takut kehilangan muka? Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi Laras. "Karena kamu sudah melihat beritanya, kamu pasti tahu kalau aku mengalami kecelakaan mobil kecil," jawab Laras, nadanya sedikit berubah. Arya terdiam sejenak sebelum bertanya, "Kamu mengalami kecelakaan mobil. Apakah kamu terluka?" Ketika Arya melihat berita, fokusnya hanya tertuju pada kedekatan antara Laras dan Dava, sampai dia melewatkan detail kecelakaan itu. Kekhawatiran Arya yang tiba-tiba membuat Laras terdiam sesaat, namun ia segera mengingatkan dirinya untuk tetap waspada. Ia tak ingin jatuh kembali dalam perasaan hanya karena Arya menunjukkan sedikit perhatian. "Tidak apa-apa, hanya goresan kecil. Aku akan mengurusnya sendiri." "Di mana kamu sekarang?" Arya bertanya lagi, suaranya berubah menjadi lebih tegas. "Di kantor polisi lalu lintas," jawab Laras. "Aku akan segera datang. Kamu tidak perlu repot-repot," ujar Laras sebelum Arya menutup teleponnya dengan cepat. Ketika Arya tiba di kantor polisi, semuanya sudah hampir selesai. Laras dan pengemudi lainnya sedang menandatangani surat-surat. Laras menerima tanggung jawab penuh atas kecelakaan itu, dan pengemudi lainnya yang tampak cukup bijak, tidak mempermasalahkannya. Namun mereka harus menunggu karena masih ada beberapa laporan kecelakaan lain yang harus diproses lebih dulu. Arya berjalan cepat menuju Laras. Begitu melihatnya, Arya menarik tangannya untuk memeriksanya. Gerakannya kasar, tapi kekhawatirannya terlihat tulus. "Apakah kamu terluka? Apa kepalamu terbentur? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Tanya Arya bertubi-tubi, membuat Laras kebingungan. Salah satu petugas polisi yang sedang mengurus administrasi menoleh, bertanya dengan penasaran, "Siapa Anda? Apakah ini ada hubungannya dengan kecelakaan?" Tanpa ragu Arya menjawab, "Saya suaminya." Polisi lalu lintas menatap Arya dan Dava secara bergantian, seolah mencoba memahami situasi ini. Mereka berpikir bahwa gadis ini mungkin adalah pacar selebriti terkenal, tapi ternyata dia adalah istri orang lain. Suaminya pun tampak tak asing. Pengemudi lain merasa cemas melihat adegan ini lalu buru-buru menjelaskan, "Dia menabrakku, hanya sedikit goresan pada mobilku. Tapi aku pikir dia tidak terluka." Dia terus menangis, aku bahkan belum bicara apa-apa. Wajah Arya mengeras. "Kamu menangis. Apa kamu terluka?" Laras merasa situasi ini semakin tidak nyaman karena banyak orang mulai memperhatikan mereka. Tak ingin menyebabkan lebih banyak masalah, terutama untuk Dava, Laras dengan cepat menarik lengan Arya. "Aku baik-baik saja. Semuanya sudah beres. Ayo pergi." Arya mengerutkan kening, tapi kali ini dia tidak bertanya lebih jauh. Dia meninggalkan Adi untuk bernegosiasi dengan pengemudi lain dan menggiring Laras keluar. Dava dan Raka mengikuti dari belakang. Arya tampak tak tertarik untuk menyapa mereka, tapi Dava mencoba meredakan ketegangan dan memanggil Arya. "Pak Wiratama, silakan tinggal di sini." Arya berhenti dan berbalik, tersenyum tipis sambil menggenggam tangan Laras. "Aku hampir lupa mengucapkan terima kasih Tuan Sanjaya. Kebetulan aku berada di sana, tidak mungkin aku mengabaikannya." Jelas Dava tampak khawatir Arya akan salah paham. "Saya berterima kasih atas bantuan Anda, tapi lain kali, saya harap Anda bisa tidak terlibat. Anda memiliki jutaan penggemar, dan tidak pantas melibatkan istri saya dalam rumor yang tidak berdasar," ujar Arya tegas. Dava mengangguk sedikit, bibirnya mengerucut. "Itu kelalaian saya. Jangan khawatir, saya akan mengurus berita yang beredar." "Kelalaian?"
Arya merenungkan kata-kata itu sebelum mengangguk. Terima kasih Tuan Sanjaya. Selama perjalanan pulang, suasana di mobil sangat hening. Laras mengira Arya hanya akan mengantarnya dan kemudian kembali ke pekerjaannya, tetapi dia malah mengikutinya masuk ke dalam apartemen. Kamu tidak akan kembali ke kantor? Laras bertanya dengan ragu. Arya mengerutkan kening. Laras, kamu tidak punya penjelasan untuk diberitahukan. Penjelasan apa? Nada suara Laras menjadi kasar, mengira Arya akan menanyakan soal kebersamaannya dengan Dava. Kenapa kamu menangis? Pertanyaan Arya membuat Laras terdiam. Haruskah dia memberitahunya? Setelah berpikir sejenak, Laras memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Pernikahan mereka sudah diambang kehancuran, dan menceritakan soal penyakit ibunya hanya akan terasa seperti meminta belas kasihan. Dan Laras tidak butuh belas kasihan, dia butuh sesuatu yang Arya tidak bisa berikan. Bukan apa-apa, aku hanya merasa ingin menangis, katanya. Apakah kamu tidak butuh alasan untuk menangis? Arya terdengar jelas tidak puas dengan jawaban itu. Aku tidak mau membicarakannya, mungkin karena memikirkan ibunya dan fakta bahwa ia sebentar lagi tidak akan memiliki rumah atau keluarga. Mata Laras memerah saat berbicara. Namun dengan keras kepala, ia menahan air matanya agar tidak jatuh di depan Arya. Arya, kamu akan menceraikanku. Tidak bisakah kamu membiarkan aku sendiri ketika aku menangis? Aku bilang aku tidak akan menceraikanmu untuk saat ini, Arya membalas. Tapi pada akhirnya kamu akan melakukannya bukan? Laras menantangnya. Arya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia tahu jawabannya, tapi entah mengapa, mendengar Laras mengatakannya membuatnya terdiam. Setelah perdebatan kecil itu, Arya pun mengatakan kepada Laras jika dia akan pergi. Setelah Arya pergi, Laras menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu hubungan mereka semakin memburuk, dan tak ada jalan kembali.